Insya Allah bukan cuma memenuhi syarat, tapi Desember 2024 semua diangkat jadi P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi menarik buat rekan-rekan semua. Salah satunya tadi cuplikan video dari Bapak Mardani Alisera. Nah, informasi selanjutnya terkait dengan kelulusan peserta P3K K2, K2 dan non K2 ya, dan non K2. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke teman-teman ya. Oke, sebagaimana kita ketahui, hari ini sudah mulai sudah masuk masa sangga ya. Jadi teman-teman silahkan menyangga jika memang diperlukan. Oke, kita lanjut. Nah, kita mendapatkan informasi bahwa honorer K2 dan non ASN dalam database ya, atau yang masuk dalam database 100% lolos administrasi P3K 2024. Alhamdulillah teman-teman ya. Semua peserta menginginkan seperti ini. Oke, kita coba lihat pengumumannya. Pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 membuat banyak honorer bersuka cita. Nah, siapa yang tidak bersuka cita jika seperti itu ya? Mereka lega karena bisa lolos administrasi. Puji Tuhan, seluruh honor K2 dan non-ASN database Badan Kepegawaian Negara di Pemprov Sulawesi Tenggara lolos 100%. Nah, ini disampaikan langsung oleh Ketua Forum Honor K2 Teknis Administrasi Provinsi Sultra, Andi Meliani Kahar. Dia mengungkapkan ada 2.465. Wow, jumlahnya banyak tapi semuanya lolos ya. 2.465 honorer lolos administrasi, terdiri dari guru, nakes, dan tenaga administrasi dan teknis lainnya. Luar biasa teman-teman ya. Awalnya mereka deg-degan karena khawatir dinyatakan tidak memenuhi syarat alias TMS. Tetapi ternyata 100% lolos. Hasil ini berkat teman-teman yang masih kompak memperjuangkan nasibnya dan punya kepala daerah yang peduli terhadap nasib honorernya. Mengatasnamakan honorer teknis administrasi, Sen, yang mana ini merupakan nama sapaan akrabnya ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada PJ Gubernur Sultra dan Kepala BKD Sultra yang totalitas memperjuangkan nasib honorer. Nah, ini luar biasa yang seperti ini teman-teman ya. Khusus honor K2 di Pemprov Sultra berterima kasih kepada Bapak Andap selaku PJ Gubernur dan Ibu Zanuria sebagai Kepala BKD atas perhatiannya. Semoga kedepannya semua dinyatakan lulus P3K tuturnya. Insya Allah ya teman-teman ya. Dia berharap langkah Pemprov Sultra yang meloloskan seluruh honorer dalam seleksi administrasi 2024 bisa diikuti daerah lain. Nah, benar juga ya. Ini harusnya menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Mengingat Desember itu sudah seharusnya tak ada lagi yang namanya non ASN atau sebutan lainnya. Nah, jadi ini langkah baik yang telah diambil oleh Pemprov Sultra. Sen masih ingat amat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Pak Soharmen, yaitu bahwa Pemda sebagai panitia seleksi daerah untuk berhati-hati dalam melakukan seleksi administrasi. Panselda harus memahami betul regulasi pelaksanaan P3K 2024 yang mana fokus kepada honorer. Jangan sampai honorer yang berhak malah tidak lolos administrasi karena salah membaca regulasinya atau peraturannya. Nah, ini benar juga pentingnya panitia seleksi daerah atau Panselda ini untuk cermat atau mencermati aturan tersebut teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman honor K2 di daerah lain bisa merasakan kegembiraan yang sama dengan kami di Sultra. Amin. Oke, jadi ini adalah kabar baik menurut admin, entah bagi rekan-rekan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah, bahagia sekali
dapat info banyak kawan-kawan yang daftar P3K dan dinyatakan memenuhi syarat. Kita kawal terus. Insya Allah bukan cuma memenuhi syarat, tapi Desember 2024 semua diangkat jadi P3K. Bagi yang tidak memenuhi syarat, ayo coba dan tekuni lagi, lihat lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahagia sekali. Nah, selanjutnya di sini ada juga informasi bahwa penyebab utama honorer gagal seleksi administrasi P3K 2024. Penyebab utamanya yang akan diinformasikan di sini. Nah, kebetulan informasinya dari Provinsi Kepulauan Riau, dari pemerintah Kabupaten Natuna yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi penerimaan P3K 2024, teman-teman. Pengumuman hasil seleksi administrasi P3K sudah dipublikasikan pada Rabu. Ini melalui web resmi daripada Natuna. Hasil seleksi administrasi sudah kita umumkan hari Rabu lalu. Ini disampaikan oleh BKPSDM Natuna, Muhammad Alim. Dia menyebutkan ada 1.784 pelamar P3K di lingkungan Pemkab Natuna dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dia menjelaskan ada beberapa pegawai honorer yang dinyatakan TMS. Penyebabnya antara lain adanya ketidaksesuaian pendidikan atau biasa kita sebut kualifikasi pendidikan, terus surat-surat pendukung untuk jabatan yang dilamar, misalnya surat lamarannya atau surat pernyataannya atau bahkan surat pengalamannya dan lainnya. Oke teman-teman ya, dan lainnya mungkin ada yang salah upload. Ada beberapa faktor penyebab, yang paling utama ketidaksesuaian pendidikan. Nah, ini sebenarnya admin seringkali sampaikan pada saat pendaftaran dibuka. Mohon teman-teman itu mencermati terkait dengan kualifikasi pendidikan ini, karena ini sangat penting teman-teman ya. Nah, dikatakan pelamar yang dinyatakan tidak lulus bisa melihat penyebabnya di SSCASN yang dimiliki dan diberi kesempatan untuk mengajukan sanggah selama 3 hari. Jadi teman-teman untuk tahu kenapa bisa dikatakan TMS, bisa dicek di akunnya. Panitia seleksi dapat menerima sanggahan apabila kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar. Ingat ya, bukan dari pelamar. Disebutkan bahwa kuota P3K 2024 Pemkab Natuna hanya 570 formasi. Jumlah formasi tersebut belum bisa menampung seluruh pegawai non-ASN. Artinya masih banyak honorer yang akan tersisa, belum bisa menampungnya. Pemkab Natuna tidak bisa mengajukan permohonan kepada P3K dalam jumlah banyak. Alasannya, anggaran yang dimiliki terbatas. Nah, ini teman-teman ya. Jika dipaksakan membuka banyak formasi, maka akan menghambat kegiatan pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kita, maksudnya di Pemkab Natuna, ajukan secara bertahap. Ingat ya, bertahap katanya, sesuai dengan kekuatan anggaran. Dia mengingatkan kepada pelamar yang lulus seleksi administrasi untuk mempersiapkan diri mengikuti SKD atau seleksi kompetensi dasarnya. Ya, jadi teman-teman di sini diinformasikan, mungkin hal ini juga terjadi di beberapa instansi, bahwa banyak yang dinyatakan TMS itu karena kualifikasi pendidikan dan surat-surat yang mendukung untuk pendaftaran P3K ini. Seperti itu teman-teman ya. Tapi admin berharap semoga yang lagi menonton video ini semuanya memenuhi syarat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mardhani Alisera.